Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mencerdaskan kembali bagaimana banyak beragam cara berpikir dari para polemikus, bahkan ustadz ulama yang mampir di dalam room kekristenan, yang sibuk mencari kesalahan daripada Alkitab, dan ternyata mereka juga tidak memahami tentang kitab mereka. Alhasil selama ini mereka begitu hebat membahas tentang kekristenan, membahas tentang Alkitab, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi di saat yang sama mereka tidak memahami kitab suci mereka, teman-teman. Hal ini sungguh sangat memalukan. Nah, kali ini kita lihat para apologetik Kristen ini, teman-teman, sangat luar biasa membungkam mereka yang selama ini mencoba menyalahpahami, dan mereka diinjili luar biasa oleh para apologetik Kristen. Ini dia videonya, teman-teman. Gak bisa dipisahkan. Kok Bapak mau memisahkan Allah dari firman dan rohnya? Allah tanpa firman, Allah gak punya logos. Dia kotak, goblok, gak bisa berkata-kata. Allah tanpa roh, itu artinya dia mati. Karena roh itu adalah hayat atau sumber hidup ilahi. Jadi gak bisa milih, Pak. Arah Trinitas itu ya satu. Allah yang esa, Bapa, firman, dan roh. Ketiganya adalah satu. Itu seorang perampok dan seorang pemerkosa. Saya membawa jalur hukum. Ya, Jelaskan. silakan, Saya tidak main-main. Ya. Saya tunggu, Pak. Bicara. Sangat Tunggu, jangan cuma Oke. kalian main hakim alim, mau Ustaz kalian tuh ngomong doang beraninya. Gak berani ngeluarin duit untuk bawa saya ke jalur hukum. Saya tunggu, saya kasih Anda emailnya. Saya punya 4 email. Pertama, muhammad.nabicabul968@gmail.com. Anda bisa kasih surat penahanan Sofia ke alhayat.apologetics@indonesia@gmail.com. Itu Bapak lihat di channel YouTube Alhayat, ada email-email saya di situ. Silakan, saya tunggu. Tidak mau dia. Kamu minta maaf atau kita bongkar? Kamu minta maaf. Di sini ada 800 orang. Pelacur yang bertobat kan penyamun. Maksudnya Ya, kamu minta maaf. Kamu minta maaf atau kita bongkar pelacur surga yang 72 itu di dalam surgamu. Abang nggak Kita ini bongkar fantasi Muhammad. Enggak, kamu minta maaf. Yang Kita namanya diskusi, di sini ada 800 yang orang. diskusi itu kita Saya kasih tahu. Bang. Sebentar, diam dulu. Di sini ada 800 orang. Semua orang Kristen dan orang Islam menonton. Kamu minta maaf Ya, kepada nggak kami apa-apa. atau kami bongkar? Kami bongkar surgamu yang adalah fantasi Muhammad. Bongkar aja. Abang juga minta maaf. Barusan ngomong apa sama saya? Tertulis kok. Memang ada pelacur surga. Pelacur surga dan kita tulis. Tertulis juga. Ya. Tertulis juga. Betul. Terus kita pandang. Itu adalah sudah kita jelaskan. Itu adalah orang-orang berdosa yang bertobat. Iya. Bahkan Muhammad sendiri, sebentar, Muhammad sendiri yang berzina, apakah diperbolehkan masuk ke dalam surga Allah? Muhammad yang adalah seorang pezina, Muhammad yang adalah seorang pezina, ya, apakah diperbolehkan masuk ke dalam surga Allah? Alhamdulillah. Baginda itu Ya, artinya, kasih Allah yang artinya pasti lah. Muhammad yang adalah pezina bisa masuk ke dalam surga Allah untuk berzina lebih banyak lagi. Kamu pertanggungjawabkan itu. Ya. Ya, terserah Abang mau ngomong apa. Cuman saya masih penasaran. Saya mau nanya aja Kamu nggak bisa. akui dulu Gimana bahwa sih? Nabi itu pezina. Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Ya, Saya bertanya kamu dulu. akui Abang dulu. bertanya. Kamu akui Gimana? dulu. Kamu akui dulu bahwa Muhammad adalah Semua istri-istri Nabi itu dinikahi secara baik-baik, secara Islam. Aduh, munafik lu, bongkar lah. Framing, Bang. Enggak, betul, Muhammad itu pezina. Bang, Apa? Mau dikatakan apa? Sebentar, Orang sebentar. yang berzina dengan Sebentar, pembantunya sebentar, dan sebentar. istrinya. Siapa bilang Muhammad menikahi Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, langsung dikewek sama Muhammad? Ketika ayat itu turun, Iya. surah Al-Ahzab surah 33 ayat 37. Maka tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, belum dicerai sama Zaid bin Haritha, anak angkatnya, langsung di wik-wik. Lalu Zainab berkata, siapa saksi kita dan wali kita? Muhammad. Allah dan Jibril, katanya. Kenapa? Karena Muhammad sudah pernah melihat Zainab berpakaian tipis. Sebelumnya dia sudah pernah datang ke rumah Zainab. Itu tertulis dalam Sahih Bukhari. Mau apa lu? Dalam Sahih Bukhari. Dalam iya. kata Bani. Bang, Nabimu langsung Alkitab. melihat Zainab dan Nabimu itu Iya. satu hak istimewa Nabimu menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Dan itu tidak boleh dilakukan dalam orang muslim. Karena menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi adalah perzinahan. Tetapi itu merupakan hak istimewa Nabimu untuk berzina. Ayo, kenapa Nabimu Iya. langsung mengewek Zainab? Kenapa Nabimu langsung mengewek Zainab ketika ayat Allah itu turun tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi? Kenapa langsung dikewek sama Muhammad Zainab, mantunya sendiri? Iya, beda lah, Ibu. Muhammad diperbolehkan Dalam berzina. Dalam muslim menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzina. Kalau Nabimu diizinkan berzina, gitu ya? Aku nggak bilang gitu ya. Aku boleh nanya. Perzinahan bukan? Kayaknya udah Berarti perzinahan bukan? pertanyaan. Boleh nggak seorang muslim menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi? Harus ada saksi, harus ada mahar. Tanpa saksi. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya, jangan ibu samakan zaman sekarang sama zaman Bukan, dulu. saya tanya, seorang muslim bolehkah menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi?
Untuk yang sekarang ini ya namanya nikah siri. Oh, bodohnya orang dikasih ini tetap ada saksi. Ya saya mau nanya malah dikasih Enggak, pertanyaan. karena tadi kamu sudah memfitnah. Kamu sudah memfitnah kami. Tidak ada saya fitnah. Namun Siapa yang ngomong tadi? Tadi siapa yang ngomong? itu duluan masuk surga, tadi masuk surga. Kan ada di kitab Anda. Ya, dan Ada di Muhammad kitab adalah Anda, seorang kan? pezina yang Dan masuk ke dalam. kitab itu Ya, duluan yang masuk surga. ya, dan mereka Oh, adalah orang-orang ada berdosa yang ceritanya. bertobat. Enggak, orang-orang berdosa yang bertobat. Bukan seperti Iya. nabimu. Sebentar. Bukan. Benar. Kamu Saya dulu. nggak salah kan? Enggak, sebentar. Orang-orang berdosa yang bertobat, bukan seperti nabimu yang mana maksum, yang berarti diperbolehkan untuk berdosa, diperbolehkan untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Salah satu dosa Muhammad itu adalah perzinahan. Udah. Untuk masuk ke dalam surga Allah, yang mana untuk memenuhi fantasinya untuk berzina lebih banyak lagi. Asal kalau dia mau bertobat, pasti Udah. Nah, kenapa nabimu itu berzina? Kamu pertanggungjawabkan itu dulu. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sofi, bisakah seorang muslim menikah, bercinta dengan seseorang, mengewek seseorang tanpa mahar, tanpa saksi? Kamu jawab. Kasihan banget. Enggak, boleh enggak? Boleh enggak? Kamu jawab. Umat tegar tengku dengar ya. Tapi enggak boleh. Kamu jawab ke kepala dulu. Anda. Bolehkah Saya seorang akan muslim baik-baik ke kepala mengewek? Anda. Saya ingin Kamu tadi berbicara sudah dengan Ibu bilang. Sofiatul. Anda Ya langsung udah, kamu jawab dulu, saya. nanti kamu boleh bicara. 800 orang Kamu lihat jawab Anda, dulu, kan nggak malu gitu. Mempermalukan Kamu agama jawab sendiri, dulu. Bang. Kami nggak malu. Kami malu mengikuti nabi pedofil. Kamu jawab dulu. Nah, turun ya. Oke, lanjut Bu. Oke, kalau obrolannya nggak ini karena dia dari awal juga udah ngomongnya nggak benar ya. Silakan Bang Hap lah mungkin atau sorry CS Amit. Aku mau nanya nih. Silakan. Muslim Kristen bro. Boleh saya dulu berbicara? Sabar ya, Bang Hap ya. Si ini soalnya ngantri juga tadi ya. Silakan CS Amit TR. Aku mau nanya, itu Nabi apa? Tuhan Yesus tuh kenapa ada bapak? Apa bro? Tuhan Yesus tuh kenapa ada bapak? Apa sih ngomong apa sih? Dia Kan ngomong apa? Yesus, Coba Katolik Evangelis dia ngomong apa? Coba kamu. Yesus tuh Tuhan. Bapaknya itu Terus? siapa? Bapak Yahweh. Pribadi dari anak Tritunggal. Bapa adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Sang Firman atau Yesus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. jadi harus bisa Atau mungkin bisa dibedakan. dikatakan hipostasis atau realita konflik. Apa urusannya? Apa yang membingungkan sih? Gue bingung. Saya mau nanya nih, yang sebelum Yesus dilahirkan siapa yang Tuhan? Allah Tritunggal. Dia Tuhan. Sebelum lahir dia sudah Tuhan. Allah Dia sudah Tritunggal itu nggak bisa dipisahkan, Pak. Yodefave Bapa Firman dan Roh itu tidak terpisah-pisah, bukan tiga Allah. Kayak saya, Pak, tubuh, jiwa, dan roh saya itu nggak terpisahkan. Kalau terpisah saya mati. Mbak, aku nanya aja Mbak. Tidak Aku bisa nanya. dipisahkan tapi bisa dibedakan gitu loh Iya, nggak bisa maksudnya. dipisahkan, tapi Tidak bisa dibedakan karena sejak gereja awal itu ya, gereja pertama ada itu memang Tritunggal itu tidak memang sudah ada gitu, tidak bisa dipisahkan gitu loh. Ya, Bapak nggak bisa memilih. Saya bicara dengan suaranya Sofiatul, apa dengan tubuhnya Sofiatul, apa dengan rohnya Sofiatul. Nggak bisa milih, Bapak. Gimana sih? Allah Trinitas, Bapa, Firman, dan Roh itu ya satu, Pak. Saya bicara kepada Allah yang memiliki roh yang kekal di dalam dirinya, dan saya berbicara kepada Allah yang memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Nggak bisa dipisahkan. Kok Bapak mau memisahkan Allah dari firman dan rohnya? Allah tanpa firman, Allah nggak punya logos, dia koplak, goblok, nggak bisa berkata-kata. Allah tanpa roh, itu artinya dia mati. Karena roh itu adalah hayat atau sumber hidup ilahi. Jadi nggak bisa milih, Pak. Allah Trinitas itu ya satu, Allah yang esa, Bapa, firman, dan roh. Ketiganya adalah satu. Kayak saya, tubuh, jiwa, dan rohnya Sofiatul. Ya satu, masa saya suruh milih? Kalau suruh milih, mati dong. Tubuh saya tanpa roh saya mayat, roh saya jadi hantu tanpa tubuh saya. Kalau saya nggak punya akal budi, saya jadi binatang. Nggak bisa milih, Pak. Bapa, firman, dan rohnya itu satu, hanya bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Itulah hakikat Allah kita. Allah itu hakikatnya adalah di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin Bapak mau memisahkan Allah dari roh dan firmannya? 1 Yohanes tilasi Allah. Anda memisahkan Allah dari roh dan firmannya. Tidak ada iman Kristen. Iman Kristen menyatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman dan rohnya. Tidak terpisahkan. Bagaimana mungkin Anda mau memisahkan Allah dari firman dan rohnya? Gak mungkin Allah itu terpisah dari firman dan rohnya, Pak. Impossible. Itu hakikatnya dia kok mau dipisahin. Kayak saya, hakikat saya manusia. Itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya nggak bisa dipisahin. Kalau dipisahin saya mati dong. Kok susah sekali Anda menangkap hal ini? Gampang loh, padahal sudah kita kasih contoh loh analoginya. Allah, firman, dan rohnya tidak terpisahkan. Anda tidak bisa bilangin mana yang Tuhan. Anda tidak bisa mengatakan yang Sofiatul itu tubuhnya Sofiatul, apa jiwanya Sofiatul, apa rohnya Sofiatul. Kok bisa Anda kasih pilihan begitu? Gak mungkin dong. Sof,
Yang dinamakan Sofiatul itu tubuhmu, Sofiatul apa rohmu? Lihat ketiga-tiganya, rohnya saya ya rohnya Sofiatul, tubuhnya saya tubuhnya Sofiatul, jiwanya saya ya jiwanya Sofiatul. Tapi saya bisa dibedakan, tubuh saya bukan roh saya, roh saya bukan jiwa saya, bukan tubuh saya bukan jiwa saya, gitu loh Pak. Hanya bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Segampang itu kok Anda susah sekali mengerti, gitu loh. Benar, Bu. Karena itu kita di Indonesia ini rata-rata IQ di bawah 80, dan itu saya percaya. Karena setiap hari kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Haleluya. Oke, sebentar. Saya di sini tidak ingin bertanya dan saya tidak ingin ada perdebatan di sini. Saya ingin kalian mengklarifikasi tentang kalian berbicara Nabi Muhammad tukang ngewe. Saya sudah punya rekamannya. Saya bisa Ya, bawa silakan. Ini direkam di channel Ibu Sofiatul. Bapak nggak usah rekam, Saya saya rekam. sudah Bapak bisa download record ini di semuanya. 3 channel saya, Pak. Bapak Saya bisa bakal download bawa ke jalur hukum saya di jika Al-Hayat kalian tidak Indonesia. mengklarifikasi perkataan kalian. Al-Hayat, saya nggak mau Ya. mengklarifikasi Nabi. Anda mengentot Saya Zainab. akan bawa ke jalur hukum jikalau Nabi Anda mengentot tidak Zainab tanpa mahar, mengklarifikasi tanpa wali, tanpa kata-kata saksi. itu. Nabi Anda telah melakukan perzinahan besar, Pak. Nabi Anda Anda itu bersekas, memperkosa saya Safia. bakal bawa ke Nabi jalur Anda itu hukum. seorang perampok dan seorang Saya pemerkosa. bakal membawa ke jalur hukum. Ya, Silakan. silakan Saya saya tidak tunggu. main-main. Ya. Saya Anda tunggu, Pak. berbicara sangat Saya tunggu, tidak jangan sopan. cuma Oke. kalian menakem alim, mau ustaz kalian tuh ngomong doang beraninya. Gak berani ngeluarin duit untuk bawa saya ke jalur hukum. Saya tunggu, saya kasih Anda emailnya. Saya punya 4 email. Pertama, muhammad.nabicabul968@gmail.com. Anda bisa kasih surat penahanan Sofia ke alhayat.apologetics@indonesia@gmail.com. Itu Bapak lihat di channel YouTube Al-Hayat, ada email-email saya di situ. Silakan, saya tunggu. Bapak nggak perlu rekam, Bapak bisa download rekaman perkataan saya dari ketiga channel saya. Saya siarkan live di channel saya. Saya tunggu Anda yang membuktikan bahwa Muhammadmu tidak mengentot dan tidak mengewek Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Nabimu seorang nabi cabul, seorang pezina besar. Yang nabi cabul, seorang pezina besar. Saya tunggu ya. Anda jangan cuma ngomong doang. Ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran di mana boleh dimute dulu nggak? Boleh dimute dulu. Bentar, dobling. Muhammad ya. Oke, jadi ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran di mana ada 2 malaikat yang mendatangi Daud. Lalu dia ini mau menggunakan perumpamaan seperti sebagaimana Nabi Nathan datang menegur Daud. Perumpamaannya itu adalah ada orang kaya yang mengambil domba milik seorang yang miskin. Nah, tetapi ini adalah perumpamaan Nabi Nathan yang dikatakan kepada Nabi Daud, Raja Daud ya, karena Daud sudah berdosa. Tetapi dosa Daud itu tidak dikatakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa perumpamaan ini diambil, tetapi dosa Daud tidak dinyatakan? Karena alasannya adalah Muhammad melakukan dosa yang jauh lebih parah dari itu. Kalau mau mengatakan bahwa Daud, tidak kan ditegur, Pak, bukan malah diteguhkan dengan ayat-ayat yang turun untuk melakukan perzinahan seperti nabimu. Ya, Ya. nabimu itu nabi pengentot, ya, nabi cabul, ya, yang menikahi anak kecil usia 6 tahun dan melakukan mufakat. Nabimu itu melakukan tindakan menggesek-gesekkan penisnya di paha Aisyah selama 3 tahun. Namanya mufakat, dan itu dikonfirmasi oleh para ulamamu sendiri. Pada umur 9 tahun baru nabimu memasukkan penisnya ke dalam vagina Aisyah. Kamu harus tahu hal itu. Nabimu itu nabi pemerkosa, dia memperkosa tawanan perang termasuk Safia. Ya, nabimu itu merampok, Pak. Nabimu itu bukan hanya merampok karavan. Nabimu menyerbu orang yang sedang mau bertani, diserbu sama dia, dibantai, dibunuh lalu dirampas hartanya. Itu nabimu, Pak. Jadi I have no respect for your fake prophet. Saya tidak punya rasa hormat sedikit pun kepada nabimu yang tukang pemerkosa, perampok itu, Pak. Ya, nabi palsumu itu. I have no respect for your prophet. kalau ada orang yang mau membantah kami, silakan naik dan tolong bantah kami. Berikan kami, tapi nggak bisa, Pak. Udah seperti ini, gue bingung kenapa kalian menabikan orang seperti ini. Jadi udah lanjut. Saya jelas Anda untuk membantah dan kami bahwa nabimu tukang pemerkosa, perampok, dan nabimu berzina. Saya challenge Anda untuk membantah data-data dari Quran dan dari kitabmu sendiri. Saya bisa tunjukkan sama Anda nabimu melakukan perzinahan. Saya bisa tunjukkan sama Anda nabimu melakukan pemerkosaan. Dan saya bisa tunjukkan sama Anda nabimu melakukan perampokan. Gimana Bu buktinya, Bu? Saya sebagai umat muslim aja nggak ada bukti. Saya tanya sama Bapak, ya. Nabimu ketika ada karavan lewat lalu dicegat dan dirampok, itu perampokan apa bukan? Ketika dikatakan di situ ada orang-orang dari Khaybar, itu mau pergi untuk melakukan kebun, mereka bawa sekop untuk menanam. Tiba-tiba pagi-pagi diserbu Mana sama Ibu udah nabimu. hidup di zamannya Itu Nabi saya. perampokan bukan? Nabimu tukang rampok bukan? Nabimu Ibu tukang hidup rampok di zaman karavan Nabi bukan? saya. Ibu udah hidup di zaman Nabi saya. Kok Ibu Loh. tahu? Itu Itu data, data, Pak. Itu data. Itu data. Nabimu Datanya melakukan gimana? perampokan itu data. Karavan lagi lewat. Karavan dagang dicegat sama nabimu dirampok. Bahkan suatu saat yang dirampok itu pernah
menantunya sendiri si Ali. Dan Harapannya Ali dirampok. Ibu baca cerita itu di mana? Berarti Bapak nggak baca dong kitab-kitabmu. Baca Berarti kamu awam. baca Sirah Nabawiyah. Ya karena emang saya nggak nemu kok. Berarti kamu awam. Kok nggak nemu? Bapak dibutakan aja nggak nemu. Kamu awam berarti. Sirah Nabawiyah Indonesia. Buktinya di mana? Perampokan Gitu. semua. Ya kamu awam. Buktinya di mana? Bapak baca Tabari. Ya jadi muslim yang memang belum pernah dengar ini ya memang awam. Karena Ibu Yuni itu pertama masuk, ya ada seorang muslim bernama Ibu Yuni. Dia pertama kali masuk itu sangat-sangat hostile dengan kami. Dia sangat-sangat ini ya, dia tuh dengan menggebu-gebu, Allah tidak diperanakan. Tetapi dia sendiri ketika kita tunjukkan dalil-dalilnya, dia sendiri baru bilang, saya baru tahu loh, ini tidak pernah diceritakan di pengajian atau di mana-mana. Artinya memang kisah-kisah ini dan kitab-kitab ini memang tidak dibukakan kepada kalian yang awam. Ini harus orang yang betul-betul sudah tinggi ilmunya baru dibukakan. Karena itu kita tidak heran, kami tidak heran. Ya, ketika orang makin tinggi, Kalian nggak pernah baca. kalian awam. Karena itu orang yang sudah tinggi, Ibu, orang yang sudah tinggi ilmunya, itu pasti ya kita tahu sendiri ngebom gereja dan seterusnya. Karena memang ini yang terjadi di daerah Timur Tengah, bahwa orang Kristen dipersekusi di sana. Karena apa? Karena orang-orang memang ilmunya sudah tinggi. Ada kitab, contohnya tadi yang saya katakan bahwa kata uruban atroba itu artinya pelacur sorga atau penghisap penis. Itu kitabnya hanya ada dalam bahasa Arab, Pak. Kalau bukan orang Arab yang membuka, Anda nggak akan tahu. Itu belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Saya bisa tunjukkan halamannya, saya bisa tunjukkan datanya dan berbahasa Arab. Sayangnya Muslim Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Betul nggak, ahli kitab? Sangat betul. Maka Anda nggak tahu apa-apa. Saya bisa tunjukkan data nabimu itu lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Nggak tahu Nah, itu bapaknya siapa, nggak ketahuan. Saya bisa tunjukkan data, Pak. Nabimu itu memperkosa Safiyah. Dia membunuh Kinana, suami Safiyah, yang baru menikah beberapa hari sebelumnya. Dia membunuh ayahnya, dia membunuh saudara-saudarinya dan semua suku bangsa Yahudi dari Safiyah pada malam itu juga dia langsung memperkosa Safiyah. Kejam. Nabimu itu tukang perkaos, Pak. Nabimu tukang rampok. Itu teladan nabimu. Saya bisa tunjukkan 16 hak istimewa Muhammad dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, saya punya screenshotnya. Tafsir Al-Qurtubi, saya bisa tunjukkan 16 hak istimewa nabimu. Antara lain, nabimu boleh melakukan mengambil 1/5, 20% dari harta rampasan. Nabimu boleh menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi, yaitu berzina. Nabimu dibolehkan berhubungan seks pada saat naik haji. Nabimu dibolehkan jika matanya jatuh cinta pada seorang wanita, maka suami daripada wanita itu harus menceraikannya supaya nabimu bisa mengeweknya. Itu dalam kasus Zainab binti Jas atau suaminya Zaid atau istrinya Zaid bin Haritsah, Pak. Harus diceraikan. Kalau nabimu menginginkan wanita itu harus diceraikan. Nabimu membuat ayat Quran surah Al-Azab ayat 50. Siapa saja wanita mukmin boleh menyerahkan dirinya supaya nabimu boleh mengeweknya. Itu adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada nabimu, termasuk bibinya sendiri Kaula binti Hakim. Kaula binti Itu Hakim masuk si ibu aja. termasuk tuh, salah bisa satu. ada ajaran kita gitu aja kita selalu. Loh. Bapak tahu nggak nabimu punya 16 hak istimewa? Bapak pernah baca tafsir Al-Qurtubi nggak? Bapak pernah baca tafsir Al-Qurtubi nggak? Enggak, maksimal aja nabi kita kok ngajarin cuma. Nah, makanya kamu orang buta huruf. Kamu nggak pernah. Aku buta huruf. Kamu Saya sudah baca. Saya kasih tahu kayak. Itu asumsi ibu aja, yang ibu yang terlalu Asumsi tinggi mana-mana. Islam itu bukan Kalau saya. punya masalah sama suami, jadi bawa ke Islam itu aplikasi menurut itu. Quran dan ayat. Jangan bikin agama sendiri yang dalam khayalanmu. Itu gambaran suami ibu sendiri kali. Dasmu peyang no, nabimu tukang perkaos, tukang nabi cabul kok. Udah turunin aja orang awam. Makanya kita tuh sering sebut kalian buta huruf. Karena orang-orang yang naik ke sini itu nggak ngerti apa-apa. Kasihan tuh. Buta huruf udah bukan buta huruf kitab sendiri. Ya, kalian nggak Bukan ngerti cuma- tafsir Al-Qurtubi, kalian nggak pernah baca itu. Saya punya bukunya semua, Pak. Ya, bukan cuma buta huruf mengenai kitab-kitab sebelumnya, tetapi buta huruf tentang kitab-kitab sendiri. Karena itu beberapa dari teman-teman kita yang muslim itu mencoba untuk merekonstruksi apa yang sudah kadung dipercayai ini. Tapi kayaknya sulit ya. Karena ini secara global masalahnya dipercayai. Ya, mau dapat itu? Silakan Kita dulu. kalian nggak pernah baca. Kalau hadis kita tampilkan, saya belum pernah dengar itu, Bu. Hadis apa itu? Ada satu teknik, Sofi. Ya, ada satu teknik ya. Nama dari teknik ini adalah shoot the messenger. Jadi kalau kamu tidak setuju pada pesan yang dia berikan, kamu fitnah orangnya. Dan ini yang terjadi ketika kiamat atau teman-teman di sini Kristen ya menampilkan data, kalian sebut itu kitab palsu dan seterusnya. Bahkan kita sudah katakan kalau ini terbukti palsu, kita sendiri yang menyerahkan diri ke polisi. Kalau kalian bisa membuktikan ini palsu. Karena apa? Dan kalian tidak pernah Sorry, ada peringatan ya. Oke, kita tuh. Silakan Pak Sabar. Mau bertanya apa Pak Sabar? Oke, selamat malam. Cuman mau bertanya satu aja sih, Kak. Ya, silakan. Pertanyaannya kan sekarang kan Yesus kan adanya di surga ya, Kak ya.
Ya Kak. Yesus itu ada di surga dan di bumi. Secara esensi dia di surga, tetapi secara energi dia memenuhi semesta ini. Kalau sekarang di surga. Secara esensi dia di surga bersama Bapa, tetapi secara energi dia memenuhi seluruh semesta. Surga kan ciptaannya tuh ya Kak ya. Surga itu bukan tempat dan bukan ciptaan. Surga itu adalah menyatunya manusia dengan Allah. Jadi surga itu adalah Allah itu sendiri. Soalnya pernah denger sih ada juga yang konten kayak gini juga kan. Dia nyebutnya surga itu ya ciptaannya katanya. Nggak ada surga dikatakan ciptaan. Karena di Alkitab juga dikatakan ya, aku telah berdosa kepada surga, telah berdosa kepada Bapa. Jadi surga itu adalah Allah. Di mana Allah berada, disitulah surga. Kalau Jadi neraka, bukan tempat. kalau Di neraka dalam di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, dia satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak persemayamannya saja dikatakan terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak ada yang melihatnya, kemuliaan hanya baginya. Jadi surga itu bukan tempat bro yang bisa diukur, terus apa yang tuh? diciptakan bukan. Jadi berbeda surga itu dengan arasi yang adalah makhluk, tempat Allah Allah SWT bertahta, beda ya bro. Surga itu adalah keadaan di mana manusia itu menyatu dengan Allah. Kalau neraka itu gimana itu konsepnya neraka itu? Neraka juga keadaan di mana manusia itu terpisah dari Allah, dari sang sumber hidup. Jadi dia nggak disiksa gitu? Penyiksaan itu bukan seperti penyiksaan konvensional ya bro ya. Contohnya seperti gini ya bro, kamu pacaran sama pacar kamu tuh LDR, kamu nggak ketemu karena jauh, kamu tersiksa nggak? Ya nggak Kira-kira tahu ya, kamu tersiksa soalnya nggak? enggak sih kayaknya, soalnya nggak pacaran sih. Ya udahlah, karena kamu belum pacaran ya udah. Jadi Iya. neraka itu adalah di keadaan di mana manusia itu terpisah jauh dari Allah. Itu adalah neraka. Karena Allah adalah hidup. Maka ketika neraka itu merupakan keadaan keterpisahan dengan Allah, maka neraka itu adalah kematian kekal. Oh berarti kalau manusia udah mati itu dia nyatu sama Allah gitu maksudnya Kak? Yang percaya kepada Yesus, yang tidak percaya, yang mengikut iblis, yaitu dia disebut malaikat-malaikat iblis, itu tentu dia akan dihakimi. Dia akan berada di neraka. Disiksa juga sih. Iya, tersiksanya itu bukan seperti penyiksaan konvensional ya. Ada iblis mecut-mecutin, nusuk-nusukin pakai besi, bukan seperti itu. Tersiksa itu adalah di mana kematian kekal itu berada. Terus tujuan Yesus ciptain iblis itu apa itu? Yesus tidak pernah menciptakan iblis. Terus? Tidak. Allah itu tidak pernah menciptakan iblis. Beda dengan Allah SWT-mu. Allah SWT-mu kan menciptakan iblis, mengutus setan-setan kan. Kalau Allahnya orang Kristen itu tidak pernah menciptakan hal yang tidak baik. Karena di hari penciptaan pun Allah selalu melihat segala sesuatunya itu dengan baik. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan, tidak pernah merancangkan dosa. Kalau Allah kan maha tahu tuh ya. Betul. Kalau di agama kakak itu ada nggak sih yang namanya kiamat tuh? Ada. Keadaan. Kenapa? Itu hari Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu adalah hari akhir, hari Tuhan yang dahsyat. Hari pertamanya itu? Hari pertama. Kan datang ketiga kali tuh ya? Ketiga kali? Ya, tadi kedua kali. kedua. Lalu? Kedua apa ketiga? Oh, saya nggak pernah bilang ketiga. Hari Yesus datang kedua kali. Itulah harinya Tuhan yang dahsyat itu. Kedatang ketiga kalinya apa itu? Nggak ada datang ketiga kali, nggak ada. Kedua kalinya itu? Kenapa? Datang ke dunia tuh. Apa sih pertanyaannya, apa sih bro? Iya kan Yesus kan datang kedua kali katanya kan, kalau di situ dikatakan. Iya, nanti hari akhir dia akan datang kedua kali. Iya, di bumi itu datangnya. Iya. Ngapain itu? Untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Cuman hakimin doang. Iya, dia Ya bingung. ke surga yang berhak itu Yesus, baca Matius 25. Dan kedatangannya kedua kali nanti akan dia akan menghakimi, dia yang berhak memasukkan orang ke dalam surga atau neraka itu dia. Iya. Berarti orang Kristen juga ada kah masuk surga semua ya orang Kristen Kak? Apa enggak? Apa Kan ada sudah kebagian? Sudah nggak ada yang ke neraka. Oke, Yesus berkata seperti ini ya. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan dihukum. Kalau sama Jadi yang percaya Jadi yang percaya kepada Yesus, dibaptis dan taat mengerjakan keselamatan, pastilah akan menerima surga. yes.
Kalau aku sih percaya, cuman percayanya bukan apa ya, sebagai tadi Tuhan sih. paham ya? Tuhan. Tadi jawab saya, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihakimi. Jadi percaya saja nggak cukup, Brody. Contoh, kamu percaya nggak air itu bisa menghilangkan haus kamu? Percaya kalau Percaya udah diminum. Percaya. Belum, Kalau 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 belum nggak minum. diminum kira-kira sebentar. Kalau nggak diminum kira-kira haus kamu hilang nggak? Enggak. Nah itu, kalau kamu percaya air itu menghilangkan haus kamu, ya cuma percaya doang. Tapi kamu nggak dibaptis, tidak mengerjakan keselamatan, ya kamu nggak diselamatkan. Kalau pas ada Yesus nih, pas dulu kan turun tuh Yesus kan. Nah itu paham dulu nggak? Jadi nggak cukup percaya doang, bro. Percaya Iya. saja tidak. Iya ngerti kalau itunya mah. Dulu kan pas Yesus turun kan pas masih ada kan ya, pas belum ke surga kan. Itu dibaptis juga nggak itu yang ikut-ikut Yesusnya itu kan? Yang kayak Dibaptis, sekarang. semua dibaptis. Pengikut Kristus itu pasti dibaptis. Iya kayak dimandiin gitu ya kayak. Pasti dibaptis. Bukan dimandiin, bro. Apa gitu? Nah, ngerti dibaptis dia di dalam kalau dibaptis. dibaptis tuh mandi tiap hari mau dibaptis. Ya enggak, soalnya kan ngeliat kan di video-video kan kayak gitu dicelupin kan. Ya. Itu tanda manusia lama kita mati. Itu tanda sunat hati. Tanda kita menanggalkan kehidupan lama kita. Kemudian kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus menjadi manusia baru. Artinya kita menanggalkan perbuatan dosa kita dan kita dibangkitkan menjadi manusia baru untuk bisa tidak berbuat dosa lagi. Begitu maksudnya, ya? Iya, cuman pas ada Yesusnya itu digituin enggak itu Kak? Ada Iya kayak dong, kan Yesus memberikan contoh untuk dipermandikan, untuk dibaptis. Yesus sendiri kan juga memberikan teladan supaya dibaptis. ya maksudnya caranya kayak gitu juga Kak. Iyo, di Sungai Yordan. Ya udahlah, itu aja Nah, Kak. jadi, Itu, Kak. Ntar mau kapan mau dibaptis kira-kira? Mau diselamatkan nggak? Siapa? Dia diselamatkan dengan cara membunuh cicak masalahnya. Astagfirullahaladzim. Kalau dia bunuh satu cicak, dia dapat 100 pahala. Banyak-banyak cicak lah. Nanti aku bikin alat, aku jualan ini sekalian ya di Al Hayat ini. Jualan killer ya, cicak killer. Jadi alat pembunuh cicak supaya kalian semua dapat pahala ya. Harganya cukup murah ya, cuma 55.000 satu alat. Tapi kalau mau yang lebih canggih, lebih mahal sedikit, 200.000 itu satu kali cepretan langsung cicaknya mati ya. Ibu jualan alat pembunuh cicak, aku jualan cicaknya ya. Jadi kita ini ya Bu. Ya, alat kita adalah peternakan cicak. Jadi bagi Anda yang ingin mendapat banyak pahala, Anda boleh beli telur-telur cicak dari pemburu kita untuk diternakkan. Dan kalau cicak killernya pembunuh cicak supaya Anda dapat pahala, boleh beli di Al Hayat ya. Yang versi murah 55.000, versi sekali cepret kena mati 250.000 ya, memang agak mahal. Elektronik ya. Aduh, elektrik enggak, ini intermezzo ya. Ya, gitu ya, Jualan sabar pakan ya. cicak. Kira-kira Ada yang jualan pakan cicaknya. Ah. Ya. Ya, Astagfirullah. peternakan cicak dan alat pembunuh cicak killer alias cicak killer. Cicak lodon. Iya, jadi gitu sabar. Kira-kira Jumat apa Minggu nih mau dibaptis? Enggak. Kalau saya mata Saya sarankan kalian kalau dibaptis itu sebelum hari Jumat, karena Nabi Muhammad berkata hari Jumat itu kiamat ya. Jadi sebelum kiamat itu Astagfirullah. kalian dibaptis. Ada kesempatan bertobat ya, satu hari sebelumnya. Udah, Kak, mau tidur saya sana. Rebo, di kalian Kamis. Nah ini harusnya Oke, kalian oke. dibaptis, jangan sampai Jumat. Terima kasih. Karena siapa tahu Jumat itu betul Iya. kiamat ya. Thank you, sabar. Oke, kita ke Putra ya. Silakan Putra. Sang apa ini? Oh, Putra ada yang DMG. mau naik Agatha, mungkin mau jualan pakan cicak? Iya, silahkan. Siapa? Jualan pakan cicak dan jualan alat pembunuh cicak ya. Yang manual 55.000, yang otomatis ya pakai baterai 250.000 ya. Yang otomatis saya jamin sekali dilepaskan cicak langsung terkapar mati dan Anda mendapatkan 100 pahala dari killer cicak killer. Bang Putra, silakan Bang Putra. Enggak ada telurnya. Udah jangan ngebahas cicak lagi. Peternakan cicak, dia jual telur cicak sekalian dia jual telurnya jin ya. Jadi di dalam hadismu itu iblis itu bertelur ya, sehari iblis bertelur 70 telur. Di mana satu telur menghasilkan 7 jin laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi sekaligus kita jual telur jin di sini teman-teman bagi Anda yang mau memelihara jin ifrit. Jin ifritnya ini punya kelebihan bisa disuruh-suruh ya. Jin ifrit ini Ada yang mahal, nanya tuh, karena jin Bu ifrit Sofi. ini dari kalangan Bu jin Sofi. yang paling mahal. Kita jual telurnya. Ada yang nanya tuh, ada diskon nggak Bu Sofi? Apa? Chiller apa jin? Apa telur jin? Semuanya. Telur jin nggak ada diskon sebab kami juga susah mendapatkannya teman-teman ya, asal ada tahu kami harus masuk ke dunia jin untuk membawa telur-telur jin ini ke dunia nyata ya, karena jin itu sehari bertelur 70, jadi kami susah payah, kami harus berantem dulu sama jinnya untuk rebutan telurnya teman-teman ya. Jadi nggak ada diskon untuk telur jin. Limited edition ya Bu Sofi ya. Iya, kalau telurnya ini dari jin ifrit memang agak mahal karena jin ifrit ini jin yang paling besar dan paling canggih. Anda bisa suruh jin ini Buka untuk PO nggak? menyelam,
menyelam ke laut, ke dasar laut untuk mengambil mutiara, teman-teman. Luar biasa kan? Ya, Oke, ini berarti jin iprit ini untuk membangun rumah bagi Anda. Jadi Anda nggak perlu nyewa tukang bangunan. Kalau Anda punya jin iprit, Anda piara jin iprit, Anda bisa punya jin iprit ini untuk membantu Anda sebagai tukang bangunan. ini PO apa? Pre-order atau apa? Barang Pastilah langka ini. pre-order dan Anda harus memberikan DP ya, karena ini memang sulit sekali ya untuk mendapatkan telur jin iprit, teman-teman. Dan ini tidak sembarang jin ya, hanya jin iprit. Dan harganya juga cukup mahal, ratusan juta ya. Jadi Anda harus DP dulu minimal 50%, baru kita akan kasih Anda telur daripada keturunan jin iprit. Oke, ya gimana Pak Putra? Mau bertanya apa Pak Putra? Itu intermezzo tadi ya. Silakan Pak Putra. Kita jangan bahas telur cicak dulu ya. Oke, Pak Putra sepertinya atau Daniel Manot. Iya, selamat malam Kak. Iya, Daniel Manot ini muslim atau Kristen, Bro? Saya muslim Kak. Oke, silakan mau bertanya apa, Bro? Mau nanya, Yesus kan itu waktu di dunia itu udah jadi Tuhan atau manusia? Itu aja pertanyaannya. Gimana, Pak? Apakah Yesus di bumi itu Tuhan atau manusia gitu kan? Udah jadi Tuhan apa masih Udah manusia? jadi Tuhan atau manusia? Nah, maksudnya udah jadi Tuhan ya apa maksudnya? Dia Tuhan sejak kekal, Pak. Sebelum inkarnasi juga dia Tuhan. Dia telah Tuhan sebelum segala zaman. Oh, jadi waktu di dunia itu udah jadi Tuhan gitu. Jadi Tuhan. Sebelum dunia ada, sebentar. Sebelum dunia ada, dia adalah sang penguasa. Dia adalah Allah. Oh. Terus waktu Yesus mati itu kan apakah itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Dia dibangkitkan dan bangkit sendiri karena dia adalah sang firman yang satu di dalam Bapa. Jadi ketika Bapa membangkitkan, maka sang firman itu turut membangkitkan dirinya sendiri. Oh. Dibangkitkan sama siapa kalau dibangkitkan? Dibangkitkan oleh Bapa. Allah yang Esa, yaitu Bapa. Ini saya bacakan ya di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 ya. Jadi seluruh bangsa Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Nah terus kan Kak, saya tuh pernah dengar ya, ketika Yesus bangkit, terus Yesus itu makan ikan goreng, betul? Iya, itu untuk membuktikan kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya ketika itu dia masih ragu-ragu. Kenapa? Yesus berkata seperti ini, aku adalah Yesus gitu kan. Dia mengatakan, ini adalah aku. Kamu mengira aku hantu. Makanya Yesus itu meyakinkan salah satu muridnya yaitu Thomas ya. Tusukkanlah jarimu itu ke tanganku dan ke lambungku. Dan akhirnya dia percaya. Makanya Thomas mengatakan, ya Tuhanku, Allahku. Nah itu Thomas. Lalu dia juga makan. Makan itu bukan karena dia butuh makan, tetapi untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar bangkit dan bukan hantu. Tapi bukan lapar ya gitu ya, bukan? Bukan. Untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Tidak mungkin hantu itu makan, kan seperti itu. Tapi itu waktu ikan gorengnya itu pakai bumbu nggak? Ada rasanya gitu? Ini asin Ada atau? pertanyaan yang Pertanyaannya bro, udah nggak esensi bro. nggak terlalu ini. Iya udah nggak esensi pertanyaannya. Enggak, Pertanyaannya udah nggak esensi. Pertanyaanmu udah nggak esensi. Iya pertanyaannya udah nggak esensi. Jangan tanyakan yang tidak ada di kitab saya ya. Demikian juga di dalam keimanan Anda ya. Jangan menanyakan sesuatu yang tidak ada dasarnya gitu. Oh iya. Ya nanti kalau gue nanya misalnya, sebentar bro. Ya. Kalau nanya tuh yang esensi teman-teman. Nanya yang kayak tadi udah nggak esensi. Ya, maksudnya kan takutnya ada, kan saya nggak apal ya Kak gitu. Ya makanya kamu nanya udah nggak esensi dan jangan begini bro. Sebentar, kita nggak usah berlama-lama di sini, bro, nggak usah berlama-lama di sini. Kita bisa tahu orang yang memang naik bertanya karena ingin tahu, atau orang yang naik bertanya dalam tujuan mengatakan awalnya bilang gini, saya awam. Tujuannya apa? Karena dia sendiri tidak ingin nabinya dibongkar. Tapi nanyanya nyeleneh, kayak kamu ini. Oh gitu ya. Jadi gimana tuh? Iya kamu nanya udah nggak esensi. Oke, ada Kita lanjut aja. ya, ada pertanyaan yang lain Pak. Karena yang ngantri banyak. Ya. Ya, saya naikin satu-satu. Gitu aja. Gitu. Oke. Segitu aja, Oke, makasih. terima kasih ya Pak ya. Silakan Putra, mau bertanya apa lagi Putra? Ada yang mau ditanyakan nggak Putra? Sepertinya lagi nggak ini ya. Silakan Ahmad Zulfi. Selamat pagi Brody. Halo. Oke. Putra ada? Halo? Ada Oh ya, silakan Putra mau bertanya. pertanyaan, saya pengen dengar dulu aja. Hah? Masih belum ada pertanyaan, masih mau Oke, baik. Oke, baik. Silakan Ahmad Zulfi lah. Oke. Mau tanya sama Bu Tofi.
Itu cara gabung kelasnya itu gimana ya? Silakan Bu Sofi. Itu ada Zoom-nya Al Hayat atau Bapak email, nanti Bapak tinggalkan WA, nanti admin Al Hayat akan update ya. Kita juga ada Facebook juga, ada Facebook community, Anda bisa masuk ke Al Hayat Chit Chat, yaitu ada Facebooknya di situ. Anda juga bisa join, nanti minta admin Al Hayat untuk meng-add Anda ketika ada kelasnya, nanti adminnya akan kasih tahu Anda. Di YouTube saya sudah ada linknya semua Pak. Bapak ke YouTube-nya Al Hayat. Linknya itu Zoom atau gimana? Linknya ke Zoom. Ya, atau Bapak email, nanti Bapak tinggalkan WA, nanti adminnya akan kontak Bapak. Oh ya, oke, nanti coba saya lihat dulu ya. Oke. Ada lagi bro pertanyaan yang lain mungkin? Nggak ada. Kalau yang belajar mendalami Alkitab aja sih gitu. Oke. Terima kasih ya, Ahmad. Oke, silakan. Floor Suaraku? Udah kedengaran. kedengar. Ya, selamat pagi untuk Kak Agatha, Bu Sofi sama Pak ahli Alkitab. Saya ya ada beberapa pertanyaan sih, tapi kalau misalnya Bu Sofi berkenan, saya ingin dijawab sama Bu Sofi, soalnya udah antusias banget saya sama Bu Sofi. Jadi untuk ya pertanyaan yang pertama tadi saya kan dengerin menyangkut soal yang percaya dan dibaptis yang tadi dibilang Kak Agatha ya. Nah, saya mau tanya karena saya Katolik, cuman emang saya baru belajar sih Kak. Maksudnya saya Katolik dari kecil, cuman saya baru belajar Alkitab beberapa bulan inilah. Jadi makanya ada beberapa yang mungkin saya belum paham. Yang pertama kan tadi soal dibaptis, percaya dan dibaptis. Tapi waktu saat penyalipan itu kan orang di sebelah Yesus tuh dia kayaknya harusnya belum dibaptis ya. Yang dia bilang, yang dia percaya kalau si Yesus anak Allah, dan Yesus bilang dia akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu kira-kira gimana tuh soal percaya dan dibaptiskan? Soalnya dia belum dibaptis tuh Kak. Mungkin kalau Bu Sofi berkenan boleh. Iya, jawabannya gampang sekali ya. Itu kan kasusnya khusus. Ya, orang lagi disalib, dia percaya Mesias, dia bertobat di akhir hidupnya. Lu dia tergantung disalib, lu suruh baptis, gimana caranya dong, say? Ya. Nah, itu adalah keselamatan dalam hal kasih karunia. Begitu juga gimana Bu Sofi kalau ada orang ini udah di ICU nih. Di ICU ya. Lalu tiba-tiba dia percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memungkinkan dong untuk dibaptis, betul nggak? Terus bagaimana Bu? Ya boleh dengan simbolis, mau dipercik, mau dikepret ya. Pokoknya dia percaya Tuhan. Kondisi-kondisi yang khusus ya. Dan tadi ingat, baptis adalah sunat hati. Di akhir hidupnya kalau memang dia tidak ada kesempatan untuk melakukan ritual baptisan ya, maka dia tetap diselamatkan. Makanya di dalam gereja Katolik itu ada satu kisah namanya baptis darah. Ketika orang-orang yang percaya pada zaman di penganiayaan Kaisar Romawi pada waktu itu, mereka belum sempat dibaptis air. Tapi mereka sudah percaya Yesus, lalu mereka dibunuh karena imannya itu. Belum sempat dia dibaptis air, tapi dibunuh karena imannya itu. Lalu bagaimana pendapat bapak-bapak gereja? Bapak gereja mengatakan baptis dengan darahnya. Dan saya pun percaya mereka diselamatkan. Kenapa? Karena yang penting ini loh, diselamatkan itu Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. Barang siapa percaya di dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya dia mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, maka dengan hati dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Betul nggak? Baptisan adalah tanda kita tidak menyangkal di hadapan semua manusia, itu tandanya baptis. Tapi yang pertama syarat untuk diselamatkan adalah percaya di dalam hatimu dia Tuhan, dengan mati bagi dosa-dosa dan bangkit pada hari yang ketiga. 10 ayat 9 sampai dengan 12 berkata apa? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya enggak? Iya betul. Baru tandanya setelah itu, tanda kamu beriman kepada keselamatan yang telah diberikan Yesus adalah apa? Kamu dibaptis di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi kalau kamu tidak sempat melakukan itu bagaimana? Yang penting kamu percaya dulu dengan hatimu. Nah, sama seperti penjahat di sebelah kanan Yesus, nggak sempet dong dia dibaptis, orang lagi atang-atang di atas kayu salib, bagaimana lu? Ya? Nah, ya. Nah, itulah kasus khusus. Makanya di dalam gereja Katolik kemarin ada tanya, Bu, aku ada baptisan darah, ya itu kan khusus. Bukan berarti kalau kita percaya Yesus lalu mati, kita nggak seperti berarti semua orang harus dibaptis pakai darah. Enggak. Ya, baptisan itu tetap menggunakan air dan dibaptis dalam roh. Itu hanya bahasa metafora bahwa mereka walaupun belum sempat dibaptis dengan air, belum sempat melakukan ritual baptisan, tetapi mereka sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, dan mereka pasti diselamatkan, gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya Bu, masih boleh soal yang tambahin dikit ya, bro Fleur. Mungkin tambahin dikit aja ya bro ya, dikit ya. Izin ya bro, sis Agatha, sis Sofi. Jadi gini bro, kalau gue melihat ya, penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ini,
imannya besar sekali loh. Karena gini, dia itu sedang disalibkan bersama Tuhan Yesus gitu loh. Tapi bisa-bisanya dia bilang ketika Tuhan kita itu sedang dihina oleh semua orang, dan bahkan mungkin udah ini kan udah dihina kan, kalau engkau anak Allah turunlah dari salibmu itu dan kami akan percaya gitu. Tapi bisa-bisanya dia bilang, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Padahal dia belum melihat kebangkitan loh, tapi dia sudah beriman seperti itu. Nah itu mungkin tambahan aja teman. Oke, silakan Bu Sofi. Silakan next question bro. Oh iya, masih hal yang sama. Baik lagi karena saya sebenarnya belum baca di perjanjian baru yang banyak. Untuk pembaptisan kan medianya air nih. Nah, itu kenapa harus air ya? Oke, saya jawab ya. Baptisan adalah lambang baru. Kelahiran baru itu dari air, bro. Betul nggak? Kita lahir dari mama kita dari dalam air ketuban. Itu melambangkan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Makanya orang yang mati itu di dalam rahim bumi. Ketika kita dibangkitkan jadi manusia baru, kita keluar dari rahim bumi. Itu dari tanah, itu kita dilahirkan kembali. Bumi ini disebut rahim juga. Nah, kamu baca di Kejadian 1 ayat 2 yang dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itulah lambang penciptaan baru, lambang kebangkitan, lambang the new creation. Ya, awal mula kehidupan itu dari air. Nah, itulah sebabnya ketika kita dibaptis, kita mematikan manusia lama, sama seperti kita masuk ke dalam tanah, manusia lama kita tanggalkan, lalu kita lahir kembali dari air dan roh. Artinya kita lahir kembali, lambangnya pasti air, karena melahirkan itu nggak mungkin pakai tanah, air. Ya, sama seperti kita lahir dari rahim ibu kita kan lahirnya. Ya, nah begitu ya. Ya, siap. Boleh satu lagi mungkin? Yang selanjutnya, nah ini sebenarnya masih dari perjanjian lama sih kan. Katanya itu nabi-nabi di perjanjian lama bernubuat bahwa ya kan emang manusia udah jatuh dalam dosa nih, maksudnya mau berkali-kali ada nabi diteruskan ke raja, ini manusia ada dosa. Nah terus nabi-nabi besar bernubuat kalau ada Mesias yang pokoknya intinya nanti Mesias ini akan mati di paku gitu ya, tangan dan kakinya. Nah yang mau saya tanya, nubuat itu ada udah dari perjanjian lama, maksudnya emang akan dipastikan nih Mesias mati. Nah tapi Mesias mati ini kan pasti melibatkan pada perjanjian baru ternyata melibatkan si Yudas nih yang menyerahkan. Nah ini sebenarnya apakah maksudnya waktu si nabi-nabi ini bernubuat, apakah si Yudas ini maksudnya berdosa atau enggak sih? Maksudnya kan soalnya kan sebenarnya ini pertanyaan saya agak-agak emang aneh dan awam karena ini pertanyaan dari orang-orang Muslim juga sih. Maksudnya saya kan beberapa dengar diskusi orang Muslim. Berarti katanya Yudas harusnya membantu dong gitu. Boleh mungkin Bu Sofi? Itu membantu mengenakan gitu. Keliru. Di dalam Alkitab kita, ya, Allah itu tidak tinggal dalam dimensi kita. Dia tinggal di luar dimensi ruang dan waktu. Dia mengetahui masa depan. Jadi Allah itu tahu rancangan orang fasik dan rancangan orang jahat, betul? Kira-kira kalau kita mau merancangkan sesuatu yang jahat, misalnya nih gue mau merampok, gue udah rencana nih, ntar gue rampok. Kira-kira Allah kita tahu nggak sih, bro? Menurut kamu? Rencana di dalam hati saya dulu. Saya baru mau merancang mau merampok. Tahu nggak Allah kita? Tahu. Tahu. Di dalam karena saya percaya Allah maha kuasa. Ya. Maha tahu dong, ya kan? Nah, di dalam kemahatauannya Tuhan itu nggak nyetir kita. Kamu harus gini, dia tuh memberikan ketika dia menciptakan anak-anak Allah, para penghuni sorga, para malaikat, dan ketika dia menciptakan anak-anak Adam, dia menginstalkan satu sifat karakternya namanya kehendak bebas. Kita bukan diciptakan jadi robot. Tapi ketika kehendak kita ini untuk berbuat jahat, dia tahu, bro. Nah, saking adilnya Allah, di Alkitab mengatakan begini, dia itu bisa mengubah kutuk jadi berkat. Kamu percaya nggak itu? Dia bisa mengubah rancangan orang-orang fasik itu menjadi kemuliaan bagi kita. Nah, contoh, saya kasih ada contoh dalam kisah Ayub. Ketika Satan itu merencanakan yang jahat kepada Ayub, Tuhan bisa nggak mengubahnya itu menjadi kemuliaan yang lebih besar lagi buat kehidupan Ayub? Bisa dong. Bisa. Contohnya ketika Bileam bin Beor mau mengutuki bangsa Israel. Itu niat jahat, betul? Dia disuruh mengutuk. Tapi dikatakan apa? Allah bisa mengubah ya niat orang-orang jahat ini, Allah bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, itulah Allah kita. Dia dalam kemahatauannya, dia tahu nanti yang akan terjadi, akan ada orang yang berkhianat. Itu tertulis di dalam kitab Mazmur 41. Bahwa Mesias akan dikhianati dengan orang yang duduk makan semeja dengan dia. Yang mencelupkan roti bersama-sama dengan dia, itulah pengkhianatannya. Dia tahu, bro. Itu udah tertulis di Alkitab. Iya. Tetapi dia bisa mengubah kutuk, dia bisa mengubah rancangan orang fasik, dia bisa mengubah rancangan orang jahat. Ini menjadi berkat, betul? Ketika iblis merencanakan nanti kalau anak Allah ini gue salibkan mati, tamat lu di end. Betul gak? Itu kan rancangan iblis. Iya. Kenyataannya apa? Justru dengan kematian Yesus, dia bisa turun ke dunia orang mati, dan dia bisa merebut kunci maut dan kerajaan maut. Dia menghancurkan kuasa maut dan dosa, dia menghancurkan kepala ular itu. Jadi rancangan yang dibuat iblis ini bisa dibalikkan sedemikian rupa sama Tuhan. Nah, itu Tuhan kita, bro. Ya? Jadi bukan dia itu menyuruh iblis bikin rancangan. Enggak. Iblis lah yang dari niat hatinya sendiri membuat rancangan-rancangan orang fasik. Kita dari dalam hatinya membuat rancangan orang bebal, rancangan kecelakaan.
Tetapi Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Itu Tuhan kita yang bisa mengubah kutuk jadi berkat, cuma Tuhan. Saya kasih Anda contoh. Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit kusta, betul? Betul. Kusta di dalam perjanjian lama adalah kutukan. Kalau kamu baca di dalam kitab Imamat, orang yang dikutuk Tuhan itu langsung kena kusta. Artinya, Yesus itu ketika dia bisa mentahirkan orang kusta, dia bisa mengubah kutuk jadi berkat. Ya apa enggak? Yang bisa mengubah kutuk jadi berkat itu cuma Yahweh, bro. Manusia enggak bisa. Ya, saya enggak bisa mencegah rasa orang fasik. Makanya dikatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Betul nggak? Yang kita pikir itu kecelakaan, yang kita pikir itu kesialan, Tuhan bisa ubah itu jadi berkat. Makanya dikatakan, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan langkahmu. Wah, ini luar biasa sekali. Akui dia dalam segala jalan kita, maka dia akan meluruskan langkah kita. Kenapa? Karena aku percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya dulu sempat begitu, bro. Saya berpikir kalau ada sesuatu yang gak sesuai dengan iman saya, wah, ini gua lagi hari sial nih, hari-hari bad luck gua nih. Ini gak benar nih, gak sesuai. Tapi ternyata setelah hal itu terjadi, saya baru bisa melihat rencana Tuhan yang begitu indah di dalam hidup saya. Ketika saya mengalami itu, saya mengatakan, ini luar biasa, ini penderitaan buat saya, siksaan, ini bad luck buat saya, ini hari terburuk, ini hari kegelapan buat hidup saya. Tapi ketika saya melewati badai itu, bro, saya baru merenungkan, ternyata melewati badai cobaan itu, Tuhan membuat saya lebih kuat. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup saya. Setelah saya melewatinya, pada waktu saya melewati, saya nggak tahu. Saya melewatinya karena saya ngomel, Tuhan kenapa sih begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi setelahnya saya baru sadar, oh ternyata Tuhan memperbolehkan, Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup saya. Untuk apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang baik. Betul nggak? Betul. Itu yang harus kita percaya, itu iman. Ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, keluar, aku akan memberikan kamu tanah yang baru. Abraham nggak tahu loh apa tanah yang baru seperti apa dapatnya. Dia percaya aja sama firman Tuhan. Oke Tuhan, aku keluar. Dapat apa? Nggak ngerti. Yang dijanji Tuhan apa? Nggak tahu. Pokoknya aku nurut aja sama firman Tuhan. Tetapi dia punya iman bahwa Tuhan nggak mungkin merencanakan hal yang buruk di dalam hidupku. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang harus. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi ini dari awal hingga akhir? Luar biasa, menarik. Teman-teman, jika ada respon atau komentar terhadap video yang barusan kita putar, atau pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari dalam, silakan tulis di kolom komentar supaya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menyalahpahami atau bertanya tentang iman kita, yang menuduh iman kita, yang mengatakan iman kita itu palsu, kekristenan itu palsu, Alkitab itu palsu. Kita harus memberikan sebuah pertanggungjawaban supaya mereka yang selama ini menyalahpahami, matanya, pikirannya justru dibuka dan mereka akhirnya mengerti kebenaran. Itu tugas dan jawab kita. Memang benar, di saat yang sama ada banyak para kekristenan yang menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Ada banyak kekristenan, para hamba Tuhan yang lain-lain yang mengajarkan ya Yesus yang lain. Tetapi di saat yang sama juga ada banyak dari keyakinan lain, polemikus yang berpolemik selalu tentang terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, jikalau kita menyimak ya, kalau kita menyimak setiap tampilnya para polemikus muslim ini, mereka adalah orang-orang yang sudah banyak mendengarkan dari orang-orang tertentu, mungkin dari para ustadz, dari para mualaf, dari orang-orang yang mungkin mereka tampilkan di room-room mereka. Lalu mereka membawa pertanyaan-pertanyaan basi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab sebenarnya, tapi mereka merasa belum terjawab, lalu ditanyakan ulang-ulang. Alhasil ketika dijawab, mereka tidak tidak mencari jawaban, tapi hanya untuk mencari minusnya di mana, gitu ya. Minusnya di mana. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya direspon dengan keras. Kadang kerasnya itu langsung menyerang keyakinan mereka. Karena ketika mereka diajarin tidak terima dan akhirnya nyerempet sana sini, ya cara lainnya adalah menyerang, defense. Kita bisa defense, membuat ofensif. Kita harus bisa melakukan itu supaya perlawanan terhadap kebebasan mereka membahas kekristenan kita juga bisa hadapi begitu. Nah, terkait dengan kekristenan itu clear, dia berdasarkan sejarah
Alkitabnya berdasarkan sejarah, imannya sudah terbukti, sekalipun banyak bidat yang mencoba menggoyahkan, tetap berdiri kokoh tanpa lapor sana sini, tanpa baperan gitu. Dia sudah berdiri kokoh, jadi tidak perlu khawatir tentang terhadap kekristenan. Dari dulu hingga saat ini dan nanti, bidat-bidat, para penyimpang pengajaran kekristenan itu pasti banyak gitu ya. Yang menyalahpahami itu pasti banyak. Itu tidak bisa kita langsung katakan tidak ada lagi. Pasti banyak. Pasti bertumbuh dan ada. Tapi yang namanya yang lurus ya, yang lurus atau yang benar itu pasti kepengen dibengkokkan ya, supaya bengkok, tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Yang berdasarkan sejarah, kebenaran itu pasti dijaga oleh sang empunya kebenaran itu. Karena kebenaran itu Yesus sendiri. Gitu loh. Kebenaran itu Yesus sendiri. Injil itu Yesus sendiri. Dialah kabar baik itu yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, sehingga itu tidak mungkin dapat diruntuhkan. Nah itu yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang memiliki argumen dangkal gitu. Kristus itu mereka tidak punya. Mereka hanya ingin mengatakan, oh Alkitabnya palsu. Mereka tidak tahu bahwa yang di dalam Alkitab ini pernah hidup di zamannya. Lalu kitab ini adalah tulisan-tulisan para saksi mata yang hidup pada zaman ketika hidup sang kebenaran itu nggak mereka ngerti. Makanya ketika digempur, dituduh, difitnah, disalahpahami, kebenaran itu tetap akan menjadi kebenaran, tidak mungkin bisa digeser sana sini. Karena apa? Tadinya dia adalah kebenaran dan selama-lamanya pasti kebenaran. Maka tetap bidat akan tetap tersepak jauh daripada kebenaran. Sekalipun kebohongan itu selalu dipamerkan, tetap kebenaran akan menang. Karena Kristus yang menjaga kebenaran itu. Karena Kristus yang akan menjaga firman Tuhan itu. Jadi sebanyak apapun polemikus muslim, para bidat yang ingin mengganggu, gugat tentang keotentikan kekristenan, itu tidak akan mampu. Mereka hanya membuang energi sia-sia. Lebih baik Anda percaya kepada sang kebenaran daripada Anda terus-menerus menyerang kebenaran tanpa Anda temukan apa yang Anda pertanyakan. Karena kalau Anda percaya kepada sang kebenaran itu, kepada Yesus, Anda diselamatkan karena dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan sang kebenaran itu. Oke, teman-teman, semoga cerdas, jangan baper. Mari kita buka pikiran kita, mata kita, supaya selubung-selubung yang menggelapi pengetahuan kita dibuka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.